Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan 3 soal beserta pembahasannya tentang soal-soal tentang suhu dan gelombang. Yang pertama ada soal Andi memiliki 3 buah zat yang masanya sama, yaitu 100 gram. Ketiga zat tersebut dipanaskan sampai menghasilkan perubahan suhu yang sama pula. Untuk menghasilkan perubahan suhu 30 derajat Celcius, jumlah kalor yang dibutuhkan ketiga zat tersebut ternyata berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalor yang dibutuhkan oleh zat 690 Joule. Yang kedua, kalor yang dibutuhkan oleh zat 420 Joule. Yang ketiga, kalor yang dibutuhkan oleh zat 390 Joule. Dari data-data tersebut, zat pertama, zat kedua, dan zat ketiga berturut-turut adalah. Nah, di sini akan saya tampilkan tabelnya karena tidak muat. Nanti saya akan tampilkan sebagai berikut. Tadi adalah tabel dari zat-zat yang tersedia. Di sini tugas kita adalah mencari zat-zat tersebut, zat pertama, zat kedua, dan zat ketiga yang sesuai dengan data-data yang telah diberikan. Nah, ini adalah soal tentang kalor. Untuk mencari zat-zat yang kita perlukan, kita menggunakan rumus kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T. Karena dari data tersebut, data dari soal ini kalornya sudah diketahui, maka tugas kita saat ini adalah mencari C-nya ini, kalor jenisnya ini. Maka rumusnya kita ubah menjadi Q sama dengan C sama dengan Q per M dikali delta T. Nah, ini rumusnya yang akan kita gunakan. Kita di sini aja ya, hemat tempat. Dari data pertama di sini, kita harus diketahui Q1 itu 690 Joule, Q2 420 Joule, Q3 nya 390 Joule. Terus delta T nya itu dari soal 30 Celcius, dan masanya M sama dengan 100 gram. Karena bentuknya masih gram, kita ubah dulu ke kilogram. 100 dibagi 1000 itu 0,1 kilogram. Oke, nah data-datanya kita udah dapatkan. Langsung saja pengerjaannya. Zat pertama, kita masukkan C langsung aja untuk menghemat waktu. Q dari data pertama itu, atau kalornya 690 per 0,1 dikali 30. Ini kita coret aja 30 seret. Jadi 600 dibagi 690 per 3. Kita dapatkan 230 Joule per kilogram. Lanjut ke zat yang kedua. Sama, tulis kalornya 420 per 0,1 dikali 30. Sama, coret 420 dibagi 3 140. Yap, benar sekali, 140 Joule per kilogram Celcius. Dan zat yang terakhir, zat ketiga, C sama dengan 390 per 0,1 dikali 30. Coret lagi, set 390 dibagi 3 130 Joule kilogram. Nah, kita sudah dapatkan kalor jenis
pada zat pertama, zat kedua, serta zat ketiga. Sekarang tinggal kita cocokkan sesuai dengan tabel yang diberikan. Nah, jika melihat tabel, karena di tabel itu disediakan dua bentuk kalori jenis. Yang pertama dalam bentuk kalori, kal, yang satu lagi dengan joule. Karena yang kita dapat yang sudah kita cari itu bentuknya adalah joule, daripada ribet-ribet lagi, maka kita cocokkan saja joule-nya. Melihat zat yang pertama 230 joule per kilogram Celcius, itu menunjukkan alkohol. Untuk zat kedua 140 joule, itu adalah raksa. Dan zat yang ketiga itu 130 joule adalah emas. Maka bisa disimpulkan zat yang pertama adalah alkohol, zat yang kedua adalah raksa, dan zat yang ketiga adalah emas. Lanjut soal nomor 2. Di sini ada soal. Sebuah bejana yang terbuat dari baja memiliki daya tampung sebesar 5 liter. Bejana tersebut diisi dengan alkohol sehingga terisi 90% bagiannya. Pada keadaan awal, bejana memiliki suhu 0 derajat Celcius. Lalu bejana beserta isinya dipanaskan. Koefisien muai panjang baja adalah 11 dikali 10 pangkat -6 per derajat Celcius. Sementara koefisien muai alkohol adalah 10 pangkat -3. Pada suhu 70 Celcius, volume alkohol yang tumpah dari bejana tersebut adalah titik. Di sini berarti yang ditanya adalah volume alkohol yang tumpah dari bejana tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, untuk mencari volume alkohol yang tumpah, kita gunakan ini. Volume alkohol tumpah sama dengan volume alkohol dikurang volume bejana. Itu dengan menggunakan rumus pemuaian volume. Itu rumusnya volume awal dalam kurung 1 ditambah ini omega delta T dikali delta T atau perubahan suhu tutup kurung. Nah, hubungan di sini karena ada 2 bejana dan alkohol. Hubungan antara omega dengan alfa itu 1 omega sama dengan 3 alfa. Di sini omeganya ini adalah alkohol dan alfanya ini adalah bejana. Sehingga kita tulis dulu pertama volume alkohol. Volume awal alkohol 1 ditambah omega delta T. Volume awal alkohol di sini sudah saya cari. Volume awal alkohol itu karena terisi 90%, 90% dikali 5 liter. Dari soalnya. Maka dia dapatkan volume awal alkohol itu 4,5 liter. Kita tulis di sini 4,5. 1 ditambah omeganya. Omeganya di sini diketahui omega itu koefisien muai. Di sini koefisien muai alkoholnya adalah 10 pangkat -3 dikali delta T-nya. Di sini delta T karena perubahannya menjadi 70. Untuk mencari perubahan suhu yang berubah dikurang suhu awal. Suhu yang berubah menjadi 70 dikurang suhu awalnya adalah 0, sehingga mendapatkan perubahan suhunya 70 derajat Celcius. Di sini tulis 70 derajat Celcius. Nah, karena angkanya tidak enak dilihat ya, jadi sebelumnya saya sudah hitung hasilnya itu 4,815. Sekarang mencari volume bejananya.
volume awal bejana sama rumusnya 1 per, karena di sini bejana tadi di awal kita sudah sebutkan hubungan antara omega dengan alfa itu sama 1 omega sama dengan 3 alfa. Karena di sini bejananya ada alfa, jadi kita tulis 3 alfa kali perubahan suhu. Maaf. Volume awal bejananya itu dari burem. Nah, di soal dijelaskan volume awal bejana itu 5 liter. 1 dikali 3 dikali koefisien muai bejananya itu di soal 11 dikali 10 pangkat min 6 kali 70. Karena angkanya juga tidak mengenakan, tidak enak dilihat, jadi sebelumnya saya sudah menghitung. Hasilnya itu 5,01155, atau untuk lebih mudahnya kita bulatkan saja jadi 5. Sudah dapat koefisien volume alkohol dan volume bejananya. Kita langsung masukkan rumus yang tadi untuk mencari alkohol yang tumpah, Vt. Kita tulis volume tumpah itu volume alkohol 4,815 dikurang 5. Hasilnya adalah negatif 0,185. Karena volume tidak mungkin negatif, maka ini bisa dinyatakan volume alkohol yang tidak ada alkohol yang tumpah. Karena ini negatif dan volume tidak mungkin negatif. Berarti logikanya alkohol ini karena bejananya lebih besar daripada alkohol, otomatis alkoholnya tidak tumpah. Baik, soal selanjutnya, soal terakhir. Suatu tali memiliki panjang gelombang 80 cm. Jika panjang tali 4,2 meter digetarkan naik turun dan ujung lainnya dibiarkan bebas bergerak, maka jarak simpul ketiga dari titik asal getaran adalah. Ini bentuk soal merupakan gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, gelombang stasioner pada ujung bebas itu memiliki dua rumus untuk mencari letak, baik letak simpul maupun letak perut. Karena yang ditanya di soal ini adalah letak simpul, maka kita menggunakan rumus letak simpul. Xn plus 1 sama dengan 2n plus 1 dikali lambda per 4. Sini. Oh iya, ini catatan note. Hubungan n dengan simpul. Kalau n itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, N0 ini sama dengan simpul pertama. Nah, karena yang ditanya di sini simpul ketiga, simpul kedua ini N1, simpul ketiga, maka sama dengan n-nya itu 2. Nah, kita tulis rumusnya dulu. Xn plus 1 sama dengan 2n plus 1 lambda per 4. Kita di sini dulu tuh sebentar. Di sini diketahui panjang gelombangnya itu, atau lambda ya. Lambda itu panjang gelombang itu 80 cm. Kita ubah
ke satuan internasionalnya, jadi bentuk meternya, dibagi 100 jadi 0,8 meter. Oke. Berarti di sini X3 karena di sini N2, di sini XN plus 1 menjadi X3. Di sini berarti jadi 4 ditambah 1. Benar. Dikali lambdanya itu 0,8 atau 8/10 ya, per 4. Di sini kita tulis 5 sama dengan 8/10 dibagi 4 sama aja 8/40. Konsep matematika. Nah, berarti 5 dikali 8 itu sama dengan 40. 4/40. Maka kita akan mendapatkan hasilnya jarak seletak simpul yang ketiga, simpul ketiga itu adalah 1 meter. Karena titik asalnya 0, otomatis jarak dari titik asal ke simpul 3-nya itu adalah 1 meter. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi, karena saya juga masih belajar, wajar, namanya juga manusia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.